Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-307 ini, didukung oleh para pemain, Rifki sebagai Kilat Bahu, Suherman sebagai Ki Buyut Kalacika, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Iin sebagai istri Kilat Bahu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terenganga keheranan. Dia tak habis pikir. Dia sama sekali tidak menduga bahwa pendekar bunga putih adalah pendekar wanita. Apa benar Ki Buyut? Apa Ki Buyut tidak sedang bergurau? Apanya yang aneh, Kilat Bahu? Apa tidak boleh seorang wanita menjadi pendekar? Kalau memang dia mampu melakukannya, seorang wanita juga mempunyai kekuatan. Ada beberapa macam jurus-jurus ilmu kanuragan yang sangat cocok dipelajari seorang wanita. Maaf, siapa nama kalian tadi? Yang ini, yang lebih tua ini, namanya Nawamalini. Sedangkan adiknya namanya Mayura. Nawamalini dan kau Mayura. Benarkah kalian berdua pendekar bunga putih? Kalau memang benar, kalian pasti belum melupakan aku.
Iya. Semalam aku sengaja membiarkanmu kabur untuk melaporkannya pada Aku Wulungayan, Kilat Bahu. Oh ya. Lalu, siapakah yang membunuh Rawis temanku? Aku. Akulah yang membunuh Rawis. Semula aku tidak bermaksud membunuhnya. Tapi karena dia sudah mengenali suaraku, ya, aku terpaksa menyingkirkannya. Apa kau merasa sakit hati karena temanmu terbunuh, Kilat Bahu? Tidak. Rawis pantas memperoleh ganjaran seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, Kilat Bahu? Kalau kau ingin bergabung bersama kelompok pendekar bunga putih, kau bisa mengatakannya sendiri padanya. Aku tinggal menyaksikannya saja. Bukan begitu, Tuan Pranayam? Benar, Ki Buyut. Mudah-mudahan Kilat Bahu bisa menjadi seorang teman yang baik. Benar, kau ingin bergabung bersama kami, Kilat Bahu? Iya, benar. Kalau memang kalian mengizinkan, aku ingin bergabung. Hei, nampaknya kau masih kecewa begitu tahu bahwa kami adalah wanita. Oh, tidak, Mayura. Aku hanya tidak menduga bahwa pendekar bunga putih yang ternama, yang mampu melompat-lompat bagaikan seekor tupai, yang mampu melumpuhkan lawan-lawannya, ternyata adalah wanita. Jadi, kau ingin bergabung bersama kami? Iya. Sekarang tekadku sudah bulat. Aku ingin menjadi bagian dari perjuangan pendekar bunga putih. Baiklah. Kami terima kehadiranmu dengan tangan terbuka. Tapi tentu saja dengan syarat. Apa syaratnya, Nawamalini? Kau harus merubah segala watakmu yang buruk. Di dalam kelompok kami, tidak ada yang namanya begundal ataupun cecungu. Kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kami sama-sama memperjuangkan hak-hak orang miskin. Kami membela kepentingan rakyat yang sengsara, yang hidup tertindas. Kami memang perampok, tapi kami merampok bukan untuk diri kami sendiri. Baik, Nawamalini. Aku pun dulu bekas perampok seperti itu. Aku pernah menjadi anak buah Ki Buyut Kalacika. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menanyakannya langsung pada Ki Buyut. Ki Buyut sudah menceritakannya kepada kami, dan kami percaya. Nah, setelah kau nanti menjadi bagian dari perjuangan kami, kau tidak boleh mengambil keuntungan dari perjuangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kau harus merahasiakan kelompok pendekar bunga putih, sekalipun kepada keluargamu sendiri. Dan ketiga, kau harus mengikuti segala macam peraturan yang ada dalam kelompok kami. Kau harus taat pada perintah kami. Dan keempat, kau harus mempunyai watak yang baik. Kau juga harus membenci kemelaratan. Itulah asas perjuangan kita. Barangkali kita belum menjadi besar. Kelompok ini masih terlalu kecil, karena hanya bergerak di sekitar wilayah Mujugunda. Tapi kita akan terus berjuang dengan gigih. Kita akan terus melebarkan sayap, sehingga suatu saat nanti, pendekar bunga putih akan menjadi besar. Tapi inti perjuangan kita tetap tidak akan berubah. Benci pada kemelaratan, ingin menghapus kesengsaraan dari muka bumi. Itulah tujuan perjuangan kami. Bagaimana, Kilat Bahu? Kau sudah paham? Paham. Kiranya aku sudah cukup paham. Aku senang sekali bisa bergabung bersama kalian. Sekarang, kau boleh pergi. Suatu saat nanti, entah kapan, Ki Buyut Kalacika akan menghubungimu. Iya, sembuhkan dulu luka-lukamu itu, Kilat Bahu. Kau tidak perlu bertarung sambil merasakan sakit. Baik, Ki Buyut. Terima kasih. Sekarang aku mohon diri. Kilat Bahu segera turun dari ruangan pendopo,
kemudian melangkah pergi. Jalannya masih terseok-seok. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam, dan Ki Buyut Kalacika mengawasi dari ruangan pendopo. Sebentar kemudian, tubuh Kilat Bahu sudah lenyap di kelokan jalan. Ki Buyut. Ada apa, Nawamalini? Sebenarnya, hatiku masih ragu-ragu pada orang itu. Aku juga, Kakak Nawamalini. Apa kita bisa percaya pada bekas anak buah Aku Wulungayan? Semula Ki Buyut juga begitu, Mayura. Tapi, apakah tidak sebaiknya kita memberi kesempatan pada orang yang ingin memperbaiki kesalahannya? Iya, benar, Paman. Sejauh orang itu tidak berbahaya, kita juga tidak apa-apa. Tapi kukira, Kilat Bahu perlu diawasi. Soal itu, serahkan saja padaku. Biarlah aku yang akan mengawasinya. Kalau dia mau berbuat macam-macam, biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau dia sampai membocorkan rahasia, akibatnya bisa berbahaya sekali. Jangan khawatir, Nawamalini. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan terus mengawasinya. Aku akan membuntutinya. Dia memang tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dia memang bekas anak buahku. Tapi setelah sekian lama menjadi cecunguk Aku Wulungayan, aku tidak begitu yakin lagi. Tapi, sudahlah. Aku yang akan bertanggung jawab soal Kilat Bahu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sakit, Nyai. Aduh. Jahat sekali Aku Wulungayan itu ya. Sampai hati dia menganiayamu seperti ini, Kakang Kilat Bahu. Aduh, sampai bengkak begini. Aduh. Pelan-pelan saja, Nyai. Sakit. Iya. Kalau tahu Aku Wulungayan itu jahat, apa perlunya kau bekerja padanya selama ini? Sebenarnya dia baik, Nyai. Memang aku yang salah. Aku telah gagal menjalankan tugas. Rawis terbunuh, sementara aku selamat. Mungkin Aku Wulungayan mengira aku tidak bekerja dengan baik. Tapi dia tidak boleh berbuat kejam seperti ini. Selama ini siapa yang membantunya kalau bukan kau? Selama ini kau siang malam berjaga di rumahnya. Kau hampir tidak pernah pulang. Kau selalu patuh pada perintahnya. Untuk itu, dia membayarku cukup mahal, Nyai. Kau sendiri ikut menikmatinya, bukan? Iya, uang memang penting. Tapi kalau akibatnya seperti ini, apa gunanya? Lebih baik kita hidup seperti orang biasa. Tidak usah bekerja pada Aku Wulungayan, sekalipun hasilnya besar. Lagi pula, sekalipun kita hidup senang, di desa ini kita tidak mempunyai teman. Semua orang membenci Aku Wulungayan. Dan karena kau bekerja padanya, akhirnya semua orang juga membenci kita. Apa enaknya hidup senang tapi dibenci orang? Sudah, Nyai. Aduh, cukup. Kau duduk di sini dulu, Kakang Kilat Bahu. Aku akan mengambil boreh. Luka memar di pipimu itu sebaiknya diboreh supaya lemas dan ciut. Duduklah, Nyai. Jangan pergi kemana-mana dulu. Duduklah. Aku akan mengambil obat boreh. Nanti saja. Sekarang duduk dulu. Ada apa kok ini, Kakang Kilat Bahu? Aku sendiri heran. Aku hampir-hampir tidak percaya, Nyai. Orangnya cantik. Cantik dan lembut. Masih gadis lagi. Waduh. Luar biasa, Nyai.
benar-benar luar biasa. Kau ini bicara apa? Aku bicara tentang gadis cantik, Nyai. Apa? Gadis cantik? Oh, aku tahu. Mungkin luka-lukamu ini bukan karena pekerjaan aku Lungayan. Kau pasti membohongi istrimu. Ayo Kakang Kilat Bau, terus terang saja. Kau pasti sedang bermain-main dengan gadis cantik. Dan akhirnya kau berkelahi dengan pacarnya. Begitu bukan? Ayo, ngaku saja. Sabar, Nyai. Sabar. Kau ini kok malah menuduh yang bukan-bukan. Siapa yang bermain-main dengan gadis cantik? Kau sendiri yang mengatakannya begitu. Telingaku belum tuli. Kurang ajar. Kalau aku tahu luka-lukamu ini gara-gara gadis cantik, aku tidak sudi mengobatinya. Sudahlah. Rawat sendiri lukamu. Aku tidak butuh. Tunggu dulu, Nyai. Aku kan belum selesai bicara. Kau ini cepat sekali menuduh sembarangan. Aku kan belum selesai ngomong, Nyai. Kalau kau mau bicara soal gadis cantik, telingaku akan kututup. Aku tidak sudi mendengarnya. Gadis cantik yang kumaksud bukan sembarang gadis, Nyai. Gadis cantik itu perempuan cantik. Semua orang juga tahu. Dan biasanya laki-laki suka bermain-main dengan perempuan cantik. Pendekar bunga putih. Iya, pendekar bunga putih. Apakah? Apa katamu? Pendekar bunga putih. Kau pasti sudah mendengar soal ini, bukan? Kau pasti sudah mendengar dari cerita orang-orang desa. Tentu saja, Kang. Tapi kau tak perlu menghindar. Kok sekarang tiba-tiba kau mengajak bicara soal pendekar bunga putih? Ayo, Kang. Kita selesaikan soal gadis cantik itu tadi. Jangan lari kemana-mana dulu. Dengar, Nyai. Dengar baik-baik. Pendekar bunga putih itu ternyata 2 orang gadis cantik. Oh, begitu ya. Jadi begitu caramu melarikan diri. Kau pikir aku percaya? Sudahlah. Mulut laki-laki berbau busuk. Tapi kau tidak akan bisa membohongi istrimu. Semula aku juga tidak percaya, Nyai. Tapi memang kenyataannya begitu. Aku sudah bertemu dengan mereka. Mereka sekarang ternyata tinggal di rumah Ki Buyut Kalacika. Pendekar bunga putih itu namanya Nawa Malini dan Mayura. Mereka adalah 2 orang gadis cantik, Nyai. Apa benar begitu, Kakang Kilat Bau? Jadi mereka bersembunyi di rumah Ki Buyut Kalacika? Waduh, berani sekali Ki Buyut Kalacika itu. Kalau sampai aku Lungayan tahu, rumahnya bisa diobrak-abrik, bisa dibakar habis, kan? Jadi sekarang kau percaya kata-kataku? Aku memang belum membuktikannya. Tapi kali ini kau nampaknya jujur, Kakang Kilat Bau. Aku percaya. Aku mau keluar sebentar, Nyai. Lukamu itu harus diboreh dulu, Kakang, supaya tidak nyut-nyut. Lukaku tidak begitu terasa sakit lagi. Kau tunggu di rumah, Nyai. Aku pergi tidak akan lama. Sebentar lagi aku akan kembali. Kau mau kemana? Aku akan ke rumah aku Lungayan. Istri Kilat Bahu terpaksa melepaskan suaminya pergi. Kilat Bahu melangkah perlahan-lahan meninggalkan halaman rumahnya. Dia menyusuri jalanan kecil yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Suasana sangat sunyi. Malam mengalir perlahan-lahan tanpa basa-basi. Di sebuah persimpangan jalan, Kilat Bahu berhenti sejenak.
Dia menoleh kiri kanan. Pendekar bunga putih. Ternyata Ki Buyut Kalacika terlibat dalam komplotan pendekar bunga putih. Aku Wulungayan pasti akan gembira mendengar laporanku nanti. Dan aku yakin dia akan memaafkan kesalahanku. Tapi bagaimana dengan Ki Buyut Kalacika? Sebenarnya kasihan juga orang tua itu. Kalau sampai rumahnya digerebek, dia pasti ikut menanggung akibatnya. Nah, biar sajalah. Salahnya sendiri. Mengapa dia berani menampung pendekar bunga putih di rumahnya? Ki Buyut Kalacika. Semakin tua, bukannya semakin bertambah hati-hati, tapi malah semakin sembrono. Tak ada siapa-siapa. Aku harus segera sampai di rumah aku, Wulungayan. Kembali Kilat Bahu melangkah perlahan-lahan. Jalannya masih sedikit pincang. Bulan tua mengapung di atas langit. Angin menyapu pohon-pohonan. Bayangan pohon bergerak-gerak bagaikan suatu gambaran yang hidup. Mendadak, Kilat Bahu menghentikan langkah-langkahnya. Dia mengamati suasana di sekitarnya. Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkahku. Hatiku tidak enak. Jangan-jangan ada orang yang membuntuti aku. Coba, aku akan berjalan lagi. Kilat Bahu melangkah kembali. Tapi sebentar kemudian dia sudah berhenti. Dia menengok ke belakang. Tapi dia tidak melihat sesuatu pun di sana, kecuali lorong jalan yang gelap. Hatiku berdebar-debar. Rumahku Wulungayan masih cukup jauh dari sini. Bagaimana ya? Apakah besok saja aku pergi ke sana? Tidak. Aku harus segera memberikan laporan tentang pendekar bunga putih. Lebih cepat, lebih baik. Mungkin hanya perasaanku saja. Tak ada siapa-siapa. Aku tak melihat apa-apa. Hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak-gerak di tiup angin. Aku harus segera sampai di rumah aku, Wulungayan. Kilat Bahu meneruskan langkah-langkahnya. Sambil berjalan, sekali-sekali dia menengok kiri kanan. Dia takut ada orang membuntutinya. Rumah aku Wulungayan tinggal beberapa pal lagi jaraknya. Kilat Bahu merasa lega, karena sekarang sudah menapak di atas jalan menuju ke rumah bekas majikannya. Tapi mendadak dia menjerit tertahan. Langkahnya terhenti seketika. Tiba-tiba saja, sesosok tubuh sudah berdiri di hadapannya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah tahu siapa dan di mana tempat tinggal pendekar bunga putih, Kilat Bahu bermaksud melaporkannya kepada aku Wulungayan. Dia berharap aku Wulungayan mau mengampuninya dan menariknya kembali bekerja. Kilat Bahu berjalan terseok-seok menyusuri jalanan berbatu. Sekarang dia sudah mulai menapak di lorong jalan menuju ke rumah bekas majikannya. Pasti aku Wulungayan akan gembira sekali mendengar laporanku nanti. Dan aku pasti akan memperoleh pengampunan. Aku Wulungayan pasti akan memaafkan kesalahanku. Ki Buyut Kalacika. Rupanya orang tua itu berdiri di belakang komplotan pendekar bunga putih.
menghentikan langkah-langkahnya seketika. Tiba-tiba saja di hadapannya sudah berdiri sesosok tubuh. Kilat Bahu tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang di hadapannya, tapi hatinya menjadi berdebar-debar. Oh, siapa kau ini? Kau telah membuatku terkejut setengah mati. Jantungku rasanya mau copot. Coba majulah sedikit, supaya aku dapat melihat wajahmu lebih jelas. Majulah. Sosok tubuh itu maju selangkah. Cahaya bulan menerobos sela daun-daunan. Sebagian menerangi wajah laki-laki tua yang sekarang berdiri di hadapan Kilat Bahu. Oh, rupanya kau Ki Buyut. Iya, aku. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Ki Buyut. Berjalan-jalan kemana, Kilat Bahu? Ke rumah aku Lungayan? Iya. Untuk apa aku pergi ke sana, Ki Buyut? Tak ada gunanya. Oh ya, Ki Buyut. Kapan rencana pendekar bunga putih merampok lagi? Aku sudah tidak sabar lagi. Kalau perlu, kita rampok rumah aku Lungayan. Sudahlah, Kilat Bahu. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mempercayai kata-katamu. Ternyata sekarang kau sudah banyak berubah. Kau tidak seperti dulu lagi. Aku tidak bisa mengharapkan banyak darimu, Kilat Bahu. Apa maksudmu, Ki Buyut? Lebih baik kau berterus terang saja, Kilat Bahu. Sejak meninggalkan halaman rumahku, kau tidak pernah lepas dari pengamatanku. Aku tahu rencanamu, Kilat Bahu. Rencana yang sangat busuk dan kecil. Apa maksudmu, Ki Buyut? Aku belum jelas. Bukankah kau mau pergi ke rumah aku Lungayan untuk melaporkan perihal pendekar bunga putih? Oh, tidak. Tidak, Ki Buyut. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja untuk melemaskan kaki. Jangan berdusta padaku, Kilat Bahu. Kau membuatku kecewa. Kalau hanya ingin berjalan-jalan, mengapa harus menuju ke rumah aku Lungayan? Kau bisa memilih tempat lain. Sudahlah, Kilat Bahu. Kau tidak perlu mungkir. Tapi, Ki Buyut, aku tidak mempunyai maksud sebusuk itu. Ki Buyut tidak bisa menuduhku begitu saja. Orang seperti kau ini berbahaya kalau dibiarkan hidup, Kilat Bahu. Oh, jadi Ki Buyut... Kilat Bahu! Kau tidak akan pernah sampai ke rumah aku Lungayan. Aduh, ampun Ki Buyut, ampun. Jangan pukul lagi, Ki Buyut. Aduh, lukaku masih belum sembuh, Ki Buyut. Jangan, Ki Buyut. Jangan pukul lagi. Sayang sekali, Kilat Bahu. Orang seperti kau ini tidak mempunyai tempat berpijak. Karena apa yang kau lakukan hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Nampaknya hatimu benar-benar sudah gelap. Matamu sudah buta. Nampaknya penyakitmu sudah parah, Kilat Bahu. Sayang sekali. Tunggu, Ki Buyut. Tunggu dulu. Benar, Ki Buyut. Barangkali penyakitku sudah sangat parah. Tapi tolonglah, Ki Buyut. Bantulah aku. Aku sedang dalam kesulitan, Ki Buyut. Kata-katamu semakin membuat muak, Kilat Bahu. Tolong, Ki Buyut. Aku tidak mempunyai pilihan lain, Ki Buyut. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti ini? Maafkan aku, Ki Buyut. Aku mengaku bersalah. Kau benar. Aku memang mau pergi ke rumah aku Lungayan. Maafkan, Ki Buyut. Aku ini memang orang tak tahu diri. Tak tahu terima kasih.
Kilat Bahu. Iya, Ki Buyut. Kalau aku mengampunimu, hal itu pun tidak akan memperbaiki apa-apa. Kau tidak akan menjadi lebih baik karena pengampunan. Bahkan mungkin kau akan melakukan kejahatan-kejahatan lain yang lebih keji. Karena itu, Kilat Bahu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku pun merasa dipojokkan. Aku malu sekali, Kilat Bahu. Kau telah membuatku malu, Kilat Bahu. Oh, Ki Buyut. Aku menyesal sekali, Ki Buyut. Aku berjanji tidak akan meneruskan perjalananku. Aku memang bersalah, Ki Buyut. Kali ini aku tidak akan memaafkan kesalahanmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kilat Bahu sama sekali tidak menyangka, diam-diam Ki Buyut Kalacika menghunus kerisnya, dan sekarang ujung senjata tajam itu sudah melubangi jantung Kilat Bahu. Kilat Bahu berdiri sempoyongan. Ki Buyut, ampunilah kesalahanku. Mungkin sudah nasibku. Harus mati dengan cara serendah ini. Kilat Bahu, akhirnya kau mati di tanganku. Sayang sekali. Rupanya selama tinggal bersama aku Wulungayan, jiwamu menjadi rusak. Hatimu menjadi kotor. Sayang sekali. Kalau saja kau benar-benar mempunyai niat yang baik, aku masih sanggup menolongmu. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Selamat jalan, Kilat Bahu. Ki Buyut Kalacika memasukkan kerisnya ke dalam warangkanya. Untuk sesaat lamanya dia masih berdiri di situ. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih melihat nasib yang menimpa bekas anak buahnya. Ki Buyut Kalacika terkejut. Buru-buru dia meloncat ke balik pohon-pohon yang gelap. Dari jauh dia melihat sosok tubuh seorang wanita berlari-lari kecil. Kakang Kilat Bahu. Kakang Kilat Bahu. Oh, apa benar dia pergi ke rumah aku Wulungayan? Cepat sekali dia berjalan. Kasihan Kakang Kilat Bahu. Lukanya belum sembuh. Aku takut dia mengalami sesuatu di tengah jalan. Baru saja tadi ku dengar ada orang berteriak-teriak. Apakah dia Kakang Kilat Bahu? Kakang Kilat Bahu. Sosok tubuh itu ternyata istri Kilat Bahu. Dia kembali melangkah perlahan-lahan, sementara matanya menyapu suasana di sekitarnya. Mungkin juga dia sudah sampai di rumah aku Wulungayan. Sebaiknya aku segera menyusulnya. Apa itu? Sepertinya ada orang tidur meringkuk di tepi jalan. Kembali istri Kilat Bahu melangkah.
Kali ini dia menghampiri sosok tubuh yang meringkuk di tepi jalan. Sosok tubuh itu diam, sama sekali tidak bergerak. Kedua belah tangannya terlipat ke samping. Istri Kilat Bahu memberanikan dirinya untuk mengamati lebih jelas. Oh, siapa orang ini? Pakaiannya seperti pakaian suamiku. Oh, tapi tidak mungkin. Rupanya dia sudah mati. Orang ini sudah mati. Dia sama sekali tidak bergerak lagi. Istri Kilat Bahu nampak kebingungan sebentar. Saat berikutnya tangannya bergerak, sementara hatinya berdebar-debar. Sosok tubuh yang sudah tak bernyawa itu masih tetap meringkuk, bagaikan sepotong ponggol kayu hutan. Istri Kilat Bahu menjamah pundaknya dan menggulirkannya ke samping. Oh, Kakang Kilat Bahu. Kakang Kilat Bahu. Tolong. Suamiku dibunuh orang. Suamiku dibunuh. Suamiku dibunuh. Ki Buyut Kalacika terkejut. Dia nampak ragu-ragu sejenak. Sementara istri Kilat Bahu masih terus berteriak-teriak, semakin lama semakin kencang. Akhirnya Ki Buyut Kalacika melompat dan menyergap perempuan itu. Tolong! Aduh! Siapa kau ini? Lepaskan aku! Istri Kilat Bahu, kalau aku tidak segera membereskan perempuan ini, dia bisa berbahaya seperti suaminya. Dia pasti akan segera melaporkannya pada Aku Ulungayan. Sudah jatuh 2 korban. Dewata Agung. Malam ini aku telah membunuh 2 orang manusia. Bahkan aku telah membunuh seorang wanita. Bagaimana aku sampai melakukannya? Selama menjadi pendekar Janapria puluhan tahun lamanya, belum pernah aku membunuh seorang wanita. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Perempuan ini berteriak-teriak. Nah, benar bukan? Itu pasti pendekar-pendekar bayaran Aku Ulungayan. Wah, mereka sudah datang. Aku harus segera angkat kaki dari sini. Coba, bawa kemari obormu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lihat, ada seorang wanita meringkuk di situ. Tunggu. Biar aku turun. Biar aku yang melihatnya. Hup. Apa yang terjadi? Perempuan ini sudah tak bernyawa lagi. Dia sudah mati. Ada bekas cekikan di bagian lehernya. Tunggu. Aku sepertinya dapat mengenali wanita itu. Benar kau mengenalinya? Ini istri Kilat Bahu. Ya, benar. Ini istri Kilat Bahu. Lihat. Ada satu lagi. Itu.
Dia meringkuk di sebelah sana. Kilat Bahu. Bukankah dia Kilat Bahu? Ya. Bagaimana suami istri ini bisa mati di sini? Siapa yang melakukannya? Kita datang terlambat. Kalau saja kita datang lebih awal, kita pasti bisa meringkus pelakunya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja pada Aku Wulungayan. Ayo. Lalu, bagaimana dengan mayat-mayat ini? Biarkan saja dia di situ. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Besok pagi ada orang-orang yang mengurusnya. Ayo cepat. Ayo. Kita laporkan pada Aku Wulungayan. Ya. Sementara itu, Ki Buyut Kalacika sudah melangkah kembali ke rumah kediamannya. Wajahnya nampak murung. Begitu sampai di rumahnya, Ki Buyut segera naik ke ruangan pendopo. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Pranayam masih duduk-duduk di ruangan pendopo. Mereka heran melihat Ki Buyut Kalacika duduk bersila sambil termenung. Wajahnya membayangkan kesedihan. Ada apa, Ki Buyut? Aku terpaksa membereskan Kilat Bahu Nawamalini. Jadi, benar Ki? Kilat Bahu mau berkhianat? Iya, Mayura. Dia mau melaporkan kalian pada Aku Wulungayan. Tapi aku sudah berhasil mencegahnya. Ki Buyut membunuhnya? Iya, Pranayam. Aku terpaksa membunuhnya. Aku benar-benar kecewa melihat keadaan Kilat Bahu. Dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Lukanya barangkali bisa sembuh, tapi hatinya yang kotor tidak mungkin dibersihkan lagi. Aku menyesal sekali. Aku telah tergoda. Seharusnya aku tidak membawa Kilat Bahu ke rumah ini. Sudahlah, Ki Buyut. Yang penting Kilat Bahu sudah dapat disingkirkan. Sebab kalau tidak, kalau sampai dia berhasil melaporkannya pada Aku Wulungayan, barangkali kita semua terpaksa angkat kaki dari rumah Ki Buyut. Aku telah membunuh orang malam ini. Setelah sekian lama aku berhenti menjadi pendekar Janapria. Akhirnya aku terpaksa membunuh orang lagi. Bahkan aku telah membunuh seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Aku telah membunuh istri Kilat Bahu. Mengapa Ki Buyut membunuhnya? Bukankah dia tidak bersalah, Ki? Seharusnya Ki Buyut hanya berurusan dengan Kilat Bahu dan bukan dengan istrinya. Ki Buyut Kalacika menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Dia nampak menyesali peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi duduk terpekur menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih